Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Indah Nurjati, NPM 2503002, ingin menjelaskan modul 1 sampai 6. Yang pertama ada apa itu pemrograman? Pemrograman adalah aktivitas memberikan perintah terhadap komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri merupakan instruksi-instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software, aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman adalah media komunikasi antara manusia dan komputer. Ini terdiri dari instruksi-instruksi spesifik yang diterjemahkan agar komputer dapat menjalankannya. Yang sekarang ada flowchart atau diagram alir. Diagram alir adalah untuk memahami alur logika sebuah program, kita sering menggunakan flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah representasi grafis dari langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau program. Representasi visual, setiap langkah dan keputusan dalam program digambarkan dalam bentuk diagram standar. Alur logika, diagram-diagram ini dihubungkan dengan garis atau panah untuk menunjukkan arah aliran kontrol dan data dalam proses. Memudahkan pemahaman, diagram alir membantu pengembang untuk merencanakan, mendesain, mendokumentasikan, dan memecahkan masalah dalam sebuah program secara efektif. Modul 2 ada variabel dan konstanta. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dengan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Sedangkan konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah juga variabel, bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan untuk berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlukan sebagai konstanta. Modul ketiga ada decision. Decision atau pengambilan keputusan digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Python memiliki beberapa operator yang dapat digunakan dalam penentuan seleksi kondisi atau pengambilan keputusan. Yang ke-1 ada pengambilan keputusan if, yaitu kondisi utama. Digunakan ketika memiliki satu kondisi yang harus dipenuhi. Jika kondisi true, maka blok kode tertentu akan dieksekusi. Jika false, blok kode tersebut dilewati. Yang kedua ada if else. Dua kemungkinan digunakan ketika ada dua kemungkinan jalur eksekusi. Jika kondisi true, satu blok kode dijalankan. Jika false, blok kode lain yang dijalankan. Yang ketiga ada if elif, lebih dari dua kemungkinan. Digunakan untuk menangani lebih dari dua kemungkinan kondisi. Elif memungkinkan kita untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan hingga salah satunya true. Yang modul keempat ada perulangan atau looping. Perulangan adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu blok perintah secara berulang tanpa harus menulis ulang kode yang sama berkali-kali. Ini adalah efisiensi dalam bentuk kode. Yang pertama ada perulangan for. Dalam Python, perintah for memiliki ciri khas yang kuat tidak hanya untuk bilangan. Ia memberikan keleluasaan dalam mendefinisikan iterasi pada berbagai tipe data seperti list, tuple, dan string. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan while akan terus mengulang blok kode program selama sebuah kondisi tertentu terpenuhi atau true. Ketika kondisi menjadi false, perulangan akan berhenti. Terus ya ada statement break. Break digunakan untuk keluar dari perulangan secara paksa, bahkan jika kondisi perulangan masih true atau iterasi belum selesai sepenuhnya. Ini berguna untuk kondisi pengecualian. Implementasi perulangan dalam Python. Python menyediakan sintaksis yang intuitif dan kuat untuk mengelola perulangan, membuatnya menjadi pilihan yang populer berbagai aplikasi yang memerlukan iterasi. For loop, iterasi pada koleksi data. Perulangan for dalam Python dirancang untuk melakukan iterasi atau mengulang elemen-elemen dalam sebuah sequence atau koleksi data. Yang pertama ada list.
mengulang setiap item dalam daftar, yang kedua ada tuple, mengulang setiap item dalam tuple, yang ketiga string, mengulang setiap karakter dalam string, yang keempat ada range, mengulang sejumlah angka yang ditentukan. Modul 5, fungsi atau function. Fungsi atau function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses komputer dari pekerjaan program utama. Fungsi dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa perintah yang sering dipakai dalam sebuah program. Yang terakhir, jenis-jenis fungsi dalam Python. Yang satu ada standard library function, adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan secara built-in oleh interpreter Python. Yang kedua ada user defined function. Fungsi ini adalah yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan spesifik program. Kita mendefinisikan logika dan perilaku fungsi ini. Yang modul terakhir, modul ke-6, struktur data. Struktur data adalah cara khusus untuk menyimpan dan mengorganisasikan data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efisien dalam Python. Ada berbagai jenis struktur data bawaan yang sangat berguna. Yang ke-1 ada list, yang kedua ada tuple, yang ketiga ada dictionary, dan keempat ada set. Sekian penjelasan modul sampai 6 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.